2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan diskusi kelompok kami mengenai reseptor T dan reseptor B, kompleks antigen reseptor limfosit B. Next. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Afif Setiaji Adiguna, Anita Eka Saputri, Azhar Pratama Nugraha, Herlan Budi Kusuma, India Kusriani, Lintang Septiani Putri, Mirna Artin Setia Rahayu, Putri Anggun Setianingrum, Septiani Sherly Angelic. Yang pertama, sistem imun. Definisi sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari sel atau gabungan sel, molekul-molekul, dan atau jaringan yang berperan dalam penolakan mikroorganisme penyebab infeksi. Sistem imun berguna sebagai perlindungan terhadap infeksi molekul lain seperti virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Komponen sistem imun ada dua. Yang pertama komponen seluler, yang kedua komponen humoral. Komponen seluler. Komponen seluler ini terdiri dari satu sel limfoid. Sel limfoid bertugas untuk mengenali antigen. Terdapat beberapa sel limfoid yang terkait dalam mengenali antigen, yaitu limfosit T, limfosit B, dan sel natural killer atau NK. Kecuali sel NK, limfosit dilengkapi dengan molekul reseptor untuk mengenali antigen. Limfosit T atau sel T memegang peranan penting dalam mengontrol respon imun secara keseluruhan. Limfosit B adalah sel yang dapat membentuk imunoglobulin atau Ig. A. Limfosit T. Sel T adalah sel yang bertanggung jawab dalam respon imun seluler. Sel T dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Sel T helper atau sel TH. 2. Sel T suppressor atau sel TS. 3. Sel T sitotoksik atau sel TC. B. Limfosit B. Sel B adalah sel yang dapat membentuk imunoglobulin Ig dan merupakan 5-15% dari limfosit dalam sirkulasi darah. Sel B dapat mengenal antigen yang berkadar sangat rendah. Hal ini disebabkan sel B mempunyai SIG, surface immunoglobulin, yang berfungsi sebagai reseptor untuk antigen. C. Sel natural killer atau NK. Sel natural killer atau NK memegang peranan penting dalam pertahanan alamiah terhadap pertumbuhan sel kanker dan berbagai penyakit infeksi tanpa sensitisasi sebelumnya. Sel NK diperkirakan dapat mengenal struktur-struktur glikoprotein yang muncul pada permukaan sel terinfeksi virus sehingga dapat dibedakan dari sel-sel normal. Pengenalan ini mungkin terjadi melalui reseptor serupa lektin pada permukaan sel NK yang menghantar sel pembunuh dan sasaran saling berhadapan pada jarak yang dekat. 2. Sel fagosit. Sel fagosit terbagi atas fagosit mononuklear dan fagosit polimorfonuklear yang berperan sebagai sel efektor dalam respon imun non-spesifik. Komponen humoral. Komponen humoral ini terdiri dari A. Komplemen. Komplemen merupakan mediator terpenting dalam reaksi antigen-antibodi dan terdiri atas sekitar 20 jenis protein yang berbeda satu dengan yang lain baik dalam sifat kimia maupun dalam fungsi imunologik. Jika komplemen diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Komplemen juga berperan sebagai opsonin yang dapat meningkatkan fagositosis. B. Sitokin. Sitokin adalah suatu molekul protein yang dikeluarkan oleh sel T ketika diaktifkan oleh antigen. Sitokin tersebut akan menarik makrofag masuk ke tempat terjadinya induksi. Sitokin terlibat dalam komunikasi sel-sel bertindak sebagai mediator untuk meningkatkan respon imun melalui interaksi dengan reseptor permukaan sel tertentu pada leukosit. Selanjutnya dijelaskan oleh Afif. Kemudian C. Reaktif protein atau CRP.
CRP merupakan zat yang dibentuk oleh tubuh pada saat infeksi. Perannya adalah sebagai opsonin atau zat yang dapat meningkatkan proses fagositosis dan dapat mengaktifkan komplement D. Antibodi. Antibodi adalah immunoglobulin atau Ig yang merupakan golongan yang dibentuk oleh sel plasma yang berasal dari proliferasi sel B akibat adanya kontak dengan antigen. Menurut perbedaan struktur dan aktivitas biologis, antibodi dibedakan menjadi 5 subjek kelas, yaitu immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin D, dan immunoglobulin E. Respon imun. Respon imun adalah tanggapan sistem imun terhadap zat asing. Setelah terjadi proses pengenalan oleh sel-sel pengenalan atau limfosit. Secara umum dinyatakan bahwa respon imun seseorang terhadap patogen terdiri atas respon imun alami atau respon imun non-spesifik dan respon imun adaptif atau respon imun spesifik. Kemudian A, respon imun non-spesifik. Respon imun non-spesifik pada umumnya merupakan imunitas bawaan atau innate immunity. Artinya bahwa respon terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh dapat terjadi walaupun tubuh belum pernah terpapar pada zat tersebut. Kemudian B, respon imun spesifik. Respon imun spesifik merupakan imunitas yang didapat adaptif immunity dimulai dari pengenalan zat asing hingga penghancuran zat asing tersebut dengan berbagai mekanisme. Dalam respon imun spesifik, limfosit merupakan sel yang memainkan peran penting karena sel ini mampu mengenali setiap antigen yang masuk ke dalam tubuh, baik yang terdapat intraseluler maupun ekstraseluler. Secara umum, limfosit dibedakan menjadi dua jenis, yaitu limfosit T dan limfosit B. Kompleks antigen reseptor limfosit B. Dalam sistem imun atau sistem pertahanan tubuh manusia, yang berperan dalam respon imun adalah leukosit. Leukosit bertindak melawan patogen yang menyerang, seperti virus dan bakteri. Saat menjalankan tugasnya, sel-sel leukosit terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berperan dalam sistem imun alami, antara lain sel makrofag, sel neutrofil, sel eosinofil, dan sel dendritik yang disebut sel APC, antigen presenting cells. Sel-sel APC merupakan sel-sel yang bertugas mengenali dan mengolah imunogen, yang nantinya akan diserahkan ke sel-sel yang berperan dalam respon imun adaptif. Selain sel APC, terdapat sel NK yang berperan dalam respon imun alami. Kelompok sel kedua merupakan sel-sel yang berperan dalam respon imun adaptif, yaitu sel limfosit B yang menghasilkan antibodi, dan sel limfosit T yang berperan menghasilkan sitokin.
Sitokin ini akan mengaktifkan sel-sel yang berperan dalam sistem imun untuk lebih aktif dalam mempertahankan tubuh terhadap serangan-serangan mikroba yang sifat infektifnya tinggi, seperti bakteri garam negatif, bakteri garam positif, dan virus. Sel B memiliki fungsi dalam memproduksi antibodi spesifik yang terlibat dalam imunitas adaptif humoral. Sedangkan sel T berperan dalam sistem imun adaptif dan melakukan beragam fungsi dalam regulasi imun, peradangan, serta respon imun protektif. Kemudian pengertian reseptor sel B. Reseptor sel B atau BCR adalah protein reseptor transmembran yang terletak di permukaan luar sel B. Sel B diproduksi serta matang di sumsum tulang. Perkembangan sel B dimulai dengan produksi reseptor sel pra-B fungsional atau pra-BCR. Pra-BCR terdiri dari dua rantai berat imunoglobulin dan dua rantai ringan pengganti. Rantai ini bekerja sama dengan IgA dan IgB yang merupakan molekul pensinyalan. BCR juga dikenal sebagai protein membran integral yang berada di banyak salinan identik di permukaan sel B. Asal limfosit B. Berdasarkan asal perkembangannya, sel limfosit B diproduksi di hati janin atau fetal liver saat di dalam kandungan dan di sumsum tulang belakang. Perkembangan sel limfosit B kemudian berlanjut di organ limfoid sekunder seperti kelenjar getah bening atau limfinode, limpa, spleen, jaringan limfoid sekunder pada mukosa atau mucosal associated lymphoid tisu atau jaringan limfoid sekunder pada usus dan tansil untuk menjadi sel plasma atau sel limfosit B memori. Sel limfosit B memiliki 5 kelas antibodi yaitu IgA, IgD, IgE, IgM, dan IgG. Struktur reseptor sel B untuk antigen. Kompleks reseptor B terdiri dari antigen binding subunit atau MLG yang terbuat dari dua rantai berat imunoglobulin dan dua rantai ringan immunoglobulin dan heterodimer terkait disulfida dari protein Ig alfa dan Ig beta bersama-sama yang membentuk sinyal subunit. Reseptor sel limfosit B memiliki dua jenis rantai yaitu rantai H dan rantai L yang memiliki berbagai lokus gen. Inisiasi sinyal oleh reseptor sel B. Pada sel B, transduksi sinyal yang dimediasi reseptor Ig memerlukan cross-linking dari dua atau lebih molekul reseptor. Sinyal yang diinisiasi oleh cross-linking reseptor antigen ditransduksikan oleh protein yang berhubungan dengan reseptor. Membran IgM dan IgD serta reseptor antigen sel B naive memiliki variabilitas regio pengikat antigen ekstraseluler yang tinggi dan domain sitoplasmik yang pendek. Reseptor membran ini mengenali antigen tetapi mereka sendiri tidak mentransduksi sinyal.
Reseptor ini terikat secara non-kovalen pada dua protein, yaitu IgA dan IgB, untuk membentuk kompleks reseptor sel B atau BCR. Domain sitoplasmik IgA dan IgB menyimpan imunoreseptor tyrosin base activase motif yang merupakan subunit sinyal dari reseptor lain yang teraktivasi dalam sistem imunitas. Kemudian kita masuk pada peran reseptor pelengkap CR2 atau CD21 sebagai kontraseptor untuk sel B, di mana CD21 atau CR2 merupakan reseptor yang dapat berikatan dengan CD19. Untuk memberikan sinyal dan menginformasikan, ada proses inflamasi pada sel limfosit B. Aktivasi dari sel CR2 meningkatkan reseptor aktivasi dependen antigen sel B, sehingga protein komplement menyediakan sinyal kedua untuk aktivasi sel B, yang berfungsi secara harmonis dengan antigen atau sinyal 1 untuk menginisiasi proliferasi dan diferensiasi sel B, di mana peran faktor komplement dalam respon imunitas humoral mengilustrasikan gagasan bahwa mikroba atau respon imunitas bawaan terhadap mikroba menyediakan sinyal tambahan terhadap antigen yang diperlukan dalam mengaktifasi limfosit. Pada imunitas humoral, aktivasi komplement relevan dengan respon imunitas bawaan dan C3D merupakan sinyal kedua dari limfosit B, analog dengan konstimulator APC antigen presenting cell untuk limfosit T. Adapun jalur masuk, jalur hilir dari reseptor sel B. Limfosit dapat diaktifkan limfosit T melalui jalur T dengan dependen dan jalur independen. Jalur dependen dimulai dengan ikatan antara antigen dengan membran imunoglobulin atau IgM. Setelah antigen berikatan dengan MIG, limfosit B akan memakan antigen, memproses dan mengekspresikan enotip antigen di celah major histocompatibility complex atau yang kita kenal sebagai MHC, dan mempresentasikannya ke limfosit T. Sedangkan limfosit B pada keadaan tertentu juga dapat memberikan respon dan berproliferasi melalui mekanisme yang tidak memerlukan limfosit T atau jalur T independen. Kemudian ada beberapa persamaan antara reseptor sel B dan reseptor sel T. Antara lain yaitu satu, kedua reseptor adalah protein membran integral. Yang kedua, hadir di permukaan sel sebanyak salinan identik. Yang ketiga, kedua jenis memiliki situs pengikatan yang unik. Yang keempat, kedua jenis reseptor dikodekan oleh gen yang dirakit melalui rekombinasi segmen DNA. Dan yang terakhir, kedua reseptor berikatan dengan bagian determinan antigenik dari antigen, dan pengikatan terjadi melalui gaya non-kovalen. Lalu ada perbedaan reseptor sel B dan reseptor sel T, di mana reseptor sel B merupakan protein reseptor transmembran yang terletak di permukaan luar sel B. Kemudian pengakuan antigen enotip. Reseptor sel B mengenali antigen terlarut, sedangkan reseptor sel T merupakan molekul pengenal antigen yang ada di permukaan limfosit T. Reseptor sel T juga mengenali antigen yang ditampilkan pada molekul MHC kelas 1 dan MHC kelas 2.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.